Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Zafir Arifaki dengan NIM 112200009. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pengukuran scanline, yang dimana scanline ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengobservasi bidang rekahan dari suatu permukaan. Setelah nantinya diobservasi, langkah selanjutnya data scanline ini merupakan data awal untuk dimana ke tahapan selanjutnya pengolahan melalui RQD, RMR, sama juga SMR yang nanti diolah menggunakan software dan Excel. Oke, gimana sih tata cara pengukuran scanline ini? Mari lihat video berikut. Oke, balik lagi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita hari ini akan belajar mengenai tata cara pengukuran dari si scanline. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa itu scanline, terus bagaimana cara mengukurnya. Mungkin karena tadi tidak langsung ke permukaan yang mau kita ukur, jadi sekarang kita akan mengukur si scanline ini di permukaannya langsung. Nah, kembali saya jelaskan lagi kalau scanline ini adalah metode awal untuk mengobservasi atau mengukur suatu bidang rekahan, yang dimana nanti hasil dari pengukuran ini akan menjadi parameter dalam pengolahan data, contohnya seperti RQD, terus juga RMR, dan yang terakhir itu ada SMR dan data-data lainnya. Berdasarkan dari laboratorium itu sudah memberikan sebuah form, yang dimana form ini adalah nanti kita mengukur data-data di lapangan, data-data scanline. Nanti data-datanya ini akan kita masukkan ke dalam form ini. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang kolom ini akan saya jelaskan secara satu persatu. Nah, yang pertama itu ada station or depth. Jadi sebelum kita mengukur scanline, yang pertama kali kita butuhkan itu adalah meteran. Setelah kita butuhkan meteran, itu ada palu geologi, terus juga ada kompas geologi, sama yang terakhir ada penggaris. Nah, balik lagi, station or depth ini adalah jarak di mana antara satu rekahan dengan rekahan yang lainnya ditemukan, atau antara satu diskontinuitas dengan diskontinuitas yang lainnya. Contoh seperti gambar di sini. Setelah kita bentangkan meteran itu minimal 3 meter, baru kita bisa melakukan scanline. Nah, kita lihat di sini ada suatu bidang rekahan. Suatu bidang rekahan ini merupakan titik awal di mana kita menentukan station or depth, dan titik-titik yang lainnya seperti rekahan-rekahan yang lain itu merupakan titik selanjutnya dari station or depth itu sendiri. Nah, yang pertama kali setelah kita menemukan suatu rekahan, itu kita mengukur strike dan dip. Setelah kita mengukur strike dan dip, itu masuk ke dalam persisten, di mana persisten ini dibagi menjadi 5 parameter. Yang pertama very low, low, medium, high, sama very high. Di mana dari persisten ini sendiri adalah si kemenerusan dari rekahan yang ingin kita ukur. Seperti contoh di gambar, contoh di permukaan lapisan yang saya contohkan. Ini ada suatu bidang rekahan, di mana bidang rekahan ini kita dapat melihat kemenerusannya kemana. Setelah dari kemenerusan ini, masuk ke dalam tahap yang namanya termination. Termination itu apa? Termination itu adalah ujung dari si persisten yang ada di permukaan ataupun rekahan. Nah, dapat kita lihat kalau misalnya di titik awal ini, rekahannya itu ujungnya di mana? Itu dapat dilihat dengan kasat mata. Dari termination itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 parameter. Yang pertama 0, itu ada neither and visible, terus ada 1 one and visible, terus ada 2 both and visible. Nah, yang masuk ke parameter berikutnya itu ada aperture. Seperti yang teman-teman tahu, aperture itu adalah bukaan dari si rekahan yang mau kita ukur. Contoh seperti ini. Ini sudah menemukan pembukaannya sendiri di rekahan ini, dan pembukaan ini akan kita ukur menggunakan penggaris. Untuk seperti ini. Nah, dapat kita lihat bahwasanya dari pembukaan rekahan ini memiliki nilai yaitu 1,5 cm. Nah, di mana
aperture ini sendiri dibagi menjadi 8 parameter. Yang pertama itu very high, very tight, terus yang kedua tuh tight, sampai yang ketiga tuh cavernous, itu lebih dari 1 meter. Nah, setelah dari aperture itu adalah ada nature of filling, di mana nature of filling ini dibagi menjadi beberapa parameter, clean, surface, terus sampai yang ke-8 itu ada odor. Nah, setelah dari nature of filling itu ada strength of filling. Dari strength of filling itu sendiri dibagi menjadi beberapa parameter juga. Nah, di sini dibagi menjadi 2 parameter besar. Yang pertama S, terus yang kedua itu R. Nah, kalau misalnya dari permukaan ini dapat kita lihat strength of fillingnya tuh merupakan S1. Dia merupakan very soft clay. Dapat dilihat dengan beberapa permukaan dari si bidang rekahan atau bidang diskontinuitas. Nah, untuk yang selanjutnya ada surface roughness, di mana dari surface roughness ini sendiri dibagi menjadi 3, itu planar, undulating, terus sama yang 3 slip. Dari si surface, setelah kita melakukan surface shape, itu masuk ke dalam waveness, wavelength. Dan kalau misalnya waveness ini dapat kita lihat di permukaan bidang diskontinuitas itu tidak ada, terus ada amplitude-nya juga tidak ada. Terus masuk ke dalam tahap GRC, dan di tahap GRC ini sendiri itu joint roughness, itu dibagi menjadi beberapa parameter. Nah, itu ada seperti slick inside, planar, terus smooth, undulating, rock, dan slip. Dimana di bidang rekahan yang pada permukaan yang saya contohkan ini merupakan bidang planar. Nah, terus dari kita mengukur GRC, yang terakhir itu adalah pengukuran water flow, di mana pengukuran water flow ini sendiri dibagi juga menjadi beberapa parameter. Ya, dapat kita lihat kalau misalnya water flow itu bisa dengan kita mengulik dari si permukaan batuan yang ada di scanline yang telah kita buat. Nah, yang ingin kita ukur, kalau misalnya dia ada suatu rembesan dari air atau fluida yang lain, itu merupakan berarti bisa kita interpretasikan bahwasanya di dalam batuan yang ingin kita ukur scanline ini ada water flow-nya. Mungkin setelah beberapa parameter yang saya jelaskan tadi, itu merupakan tahap dasar dalam pengukuran scanline, yang dimana setelah data-datanya kita dapat, terus kita isi di dalam formulir, itu bakal diolah menggunakan software, terutama Excel dulu untuk pengolahan data RQD, RMR, dan SMR. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Semoga kita bisa memberikan ilmu antara satu sama lain. Saya Said Zafir Arifaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.